Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dua hal yang paling jelas di sini, bahwa siapa yang percaya, mereka akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka jelas akan dihukum. Jadi berita Injil sebetulnya menyangkut dua hal ini, yaitu yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Dan itu konsekuensi logis daripada kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka kalau kita melihat anugerah Tuhan telah dinyatakan kepada orang percaya, kepada kita semua, kasih Allah begitu besar dikatakan. Ini bukan hanya bicara tentang kuantitas atau jumlah, tapi ini bicara tentang kualitas, spirit yang terkandung di dalamnya, dan juga ada suatu nilai yang abadi yang Tuhan taruh di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar mengasihi, ya karena kasihan, tidak, tapi memang karena betul-betul tahu konsekuensi yang dialami manusia kalau manusia tidak dikasih pasti binasa. Sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita menghafal ayat ini, dan banyak dari kita mungkin hafal, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua tahu tentang bagian firman Tuhan ini. Tapi dikatakan kalau kita tidak memiliki Alkitab ini secara utuh, cukuplah kita memiliki satu kitab, yaitu kitab Yohanes. Tapi kalaupun kita tidak memiliki satu kitab, yaitu kitab Yohanes, cukup kita memiliki satu ayat ini yang mengingatkan kepada kita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang berdosa. Karena dunia bicara tentang orang-orang berdosa, akan kita secara pribadi. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita ini kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang menyenangkan, kadang kita suka, kadang tidak suka. Tapi jangan lupa, mereka adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Sejelek-jeleknya dia orang yang dikasih Tuhan. Ada orang yang kita lihat jahat sekali, ternyata mereka juga dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain, anugerah Tuhan bisa turun kepada siapapun yang membuka hatinya untuk Tuhan. Ya tentu sebagai orang yang percaya tentang doktrin pemilihan, kita percaya bahwa orang pun bisa percaya karena memang dipilih oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, maksud saya adalah, coba kita menganggap orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Sejengkel-jengkel kita terhadap orang, ya harusnya kita bisa melihat, oh saya nggak boleh membenci dia, karena ternyata Tuhan pun mengasihi dia. Bahkan Alkitab berkata orang yang paling berdosa seperti Yudas tetap Tuhan kasihi, meskipun kemudian Yudas menjual Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan Yudas dikasihi? Karena Yudas dipilih Tuhan, menikmati kesempatan untuk melayani Tuhan, tetap dapat anugerah secara umum tentunya. Tapi sayangnya Yudas tidak memaknai anugerah itu, sehingga dia kehilangan suatu kesempatan yang sangat indah. Kemudian orang berdosa seperti Paulus mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Kita nggak menyangka seorang penganiaya jemaat, seorang yang sangat kejam, seorang yang mengizinkan supaya Stefanus dilempari dengan batu, dan dia menyetujuinya, dia ada di tempat itu. Kita nggak menyangka ketika datang cahaya daripada Tuhan, dia pun tersungkur. Siapakah engkau Tuhan? Dengan kata lain, bahwa ketika kasih Allah diberikan kepada seseorang,
sebetulnya harus dengan rendah hati berkata, oh Tuhan, saya ini orang yang berdosa. Sehingga seorang penyamun dikatakan, yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia nggak berani mengata-ngatai, karena ada seorang penyamun berkata, kalau memang engkau anak Allah, selamatkan kita semua. Tapi yang satu berkata, dia tidak berani mengatakan hal demikian. Hanya dia katakan, Tuhan, ingatlah akan aku. Maka Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kita semua adalah orang berdosa. Ya, seganteng-gantengnya orang, dia orang berdosa. Sekaya-kayanya orang, dia orang berdosa. Jadi kita lihat, kok ganteng sekali ya, tapi penipu. Nah, memang orang berdosa. Tapi kita lihat, kok jelek sekali ya, udah jelek. Ya, saya tidak bicara tentang warna kulit, tapi saya hanya sekedar berkata bahwa udah jelek, hitam, pendek, gitu kan. Ya, tapi dia dikasih oleh Tuhan. Ternyata hatinya baik sekali. Sehingga ada orang yang kelihatan sangar sekali mukanya, tapi hatinya baik sekali. Kita nggak bisa menilai orang dari wajahnya, karena wajah bisa menipu, tapi hati orang diubah oleh Tuhan, kita tidak tahu. Sehingga dalam bagian ini, saya ingin katakan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan pernah tertipu dengan covernya. Anak-anak muda jangan pernah tertipu dengan covernya. Entah dari wajahnya, entah dari pintarnya, entah dari pintar ngomongnya. Jangan pernah tertipu. Harus tetap menilai dengan baik, dengan akal sehat. Karena kita harus ingat, yang pertama, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sama seperti pendeta, ya belum tentu semua pendeta adalah benar-benar cinta Tuhan. Karena Alkitab juga berkata ada nabi-nabi palsu, ada rasul-rasul palsu. Tapi bisnis kita adalah melekat pada Tuhan, melihat tangan Tuhan yang terulur pada saya, bahwa kasih Allah bukan hanya bagi dunia, tapi secara pribadi individu kepada saya orang berdosa. Sehingga dimanapun saya berada, saya di daerah, saya di kota, kalau kasih itu datang, maka saya bisa diubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Saya tadinya seorang pembuat dosa, saya bisa diubah Tuhan menjadi alat tangan. Sehingga kalau bukan tangan Tuhan yang terulur, kalau bukan karena kasih Tuhan yang dianugerahkan, kita semua binasa, karena rupa dosa adalah maut. Dan maut itu bukan hanya bicara tentang, oh saya akan mati. Kemudian orang berkata bahwa kita mati kemudian nihil, hilang. Atau kita mati kemudian reinkarnasi. Kalau saya berbuat baik, misalnya baik sedikit, ya mungkin saya di sana jadi tikus. Atau lebih baik sedikit lagi, mungkin jadi kucing. Atau mungkin lebih baik lagi, mungkin jadi anjing. Atau lebih baik lagi, mungkin jadi sapi misalnya. Itu pemahaman reinkarnasi. Orang akan berubah menjadi sempurna, tidak. Tapi jelas Alkitab berkata, kalau kita tidak percaya dihukum, kalau percaya diselamatkan dengan tubuh kemuliaan, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Sehingga Paulus berkata, sekarang saya ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Allah itu begitu mengasihi kita. Jadi ingat ya, orang mungkin membenci kita, tetapi Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan bandingkan diri dengan perkataan orang lain. Ingatlah Tuhan mengasihi kita, apapun keadaan kita. Mau kita menjadi orang kaya, mau menjadi orang miskin, atau ganteng tidak ganteng, atau cantik tidak cantik, Allah mengasihi kita karena anugerahnya yang diberikan kepada kita. Sehingga Allah itu begitu mengasihi kita, kasihnya besar. Kenapa? Karena kualitas kasihnya menurut saya adalah kualitas yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Yang pertama, kita dikasih ketika kita masih lemah, itu dikatakan di dalam Roma. Ketika kita masih berdosa,
ketika kita masih seteru dengan Allah, Tuhan datang dengan kasih-Nya. Bayangkan, siapa pribadi seperti Allah? Waktu orang masih lemah, masih berdosa, masih seteru dengan Allah, artinya masih konflik, masih dibayang murka Allah, tapi Tuhan mengulurkan tangannya supaya kita diselamatkan. Saya dapat bayangkan seperti ini. Misalnya, saya contohkan, dulu ada kisah di Bekasi. Ada 2 orang pemuda berpacaran, cewek cowok tentunya ya, bukan pacaran zaman sekarang cowok-cowok, cewek-cewek. Itu LGBT sekarang ini banyak. Tapi waktu itu betul-betul mereka cowok-cewek berpacaran. Ternyata yang cowok ini masih ada hubungan dengan mantannya, ya kan? Kemudian mereka berpacaran, ketemulah. Ternyata karena masih ada hubungan dengan mantannya, dia bersepakat dengan mantannya untuk membunuh pacarnya ini. Ya, yang terjadi adalah yang perempuan meninggal dunia. Tapi yang menarik adalah memang orang tuanya sedih sekali, karena ini anak yang satu-satunya, anak perempuan yang digendong, yang dirawat sampai bisa, kalau nggak salah sampai SMA, bisa sekolah. Bayangkan, anak satu-satunya, gara-gara berpacaran, ketemu dengan orang yang tidak tepat, kemudian dibunuh oleh mantan, oleh pacar dan mantan dari pada pacarnya ini. Yang menarik perhatian saya adalah ketika ada di sidang, mamanya hadir. Dan waktu sidang berlangsung, mamanya selalu membawa roti untuk pembunuh anaknya. Saya tidak dapat bayangkan kasih apa yang ada di dalam ibu ini. Anak saya sudah dibunuh. Harusnya saya betul-betul marah. Bahkan saya menginginkan supaya orang ini, kalau bisa ya, kata-kata orang sekarang, ya kalau nyawa ya dibalas dengan nyawa. Tapi anehnya ibu ini setiap kali datang sidang, dia membawa roti. Saya bayangkan mungkin kalau saya datang membawa batu kan. Tapi ibu itu membawa roti. Kasih seorang ibu. Bahkan dia berkata kepada pembunuh anaknya, kamu saya sudah anggap sebagai anak saya sendiri. Waduh, ini saya harus sekali. Bagaimana seorang pembunuh anak bisa dianggap sebagai anaknya sendiri dan dikasih sedemikian rupa? Setiap kali datang pada sidang itu, dia selalu membawa roti. Dan itu memang hati yang besar sekali cintanya, luas seperti samudera. Dan itulah kasih Tuhan. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita seteru dengan Allah, Tuhan mengasihi kita. Sehingga bagi saya adalah, apapun keadaan saya mungkin tidak sehebat orang lain, saya mungkin tidak sepintar orang lain, tapi wajib bagi saya untuk merasakan kasih Allah yang sudah diberikan kepada saya, dan harusnya saya bermakna dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya menanggapi panggilan untuk menjadi hamba Tuhan bukan karena saya hebat, banyak orang yang lebih hebat dari saya. Tapi karena saya tahu Tuhan begitu mengasihi saya, setidaknya saya bisa lakukan sedikit untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan atau kehendaki dalam hidup saya. Dan kenapa kualitas kasih Allah itu begitu besar? Karena saya melihat bahwa Allah menukarkan kasih yang harusnya dia bisa mengasihi sesuatu yang lebih baik lagi, ditukarkan dengan sesuatu yang tidak baik. Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptis, seruan Allah Bapa di surga apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu menunjukkan kepada siapa? Kepada Yesus. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang dikasihi ini, supaya mereka tadi yang harusnya binasa tidak binasa, tapi karena mereka percaya supaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi ditukarkan. Dia mengasihi Yesus Kristus, dikatakan
inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Jadi dia mengasihi pribadi yang memang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, tapi kemudian dia menimpakan murkanya kepada anak yang dikasihi. Jadi ditukarkan demi menyelamatkan yang akan binasa. Kalau kita pikir-pikir, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana saya mengasihi, tapi kemudian saya membiarkan atau mengorbankan anak yang saya kasih ini demi menyelamatkan orang lain. Tapi ada video yang menarik. Ada seorang bapak dengan anaknya. Seorang bapak dengan anaknya ini, mereka menjaga jembatan untuk lalu lalang kapal. Kalau di luar negeri, kalau misalnya ada kapal yang melintasi di salah satu sungai, jadi jembatan bisa dinaikin. Tapi ada situasi yang pelik, suatu saat ternyata ada kesulitan waktu mau menaiki jembatan itu. Sementara kapal akan melintas, dan anaknya bersama dengan bapaknya berusaha untuk memperbaiki. Ada suatu kendala di sana. Jadi dia turun ke bawah jembatan itu, dia berusaha memperbaiki. Cuma masalahnya kapal semakin mendekat, dan kapal semakin mendekat. Pilihan dari bapak ini yang pertama, anak saya meninggal, atau orang-orang yang di kapal itulah yang akan meninggal, karena mereka akan menabrak jembatan dan kemudian mereka tenggelam dan binasa. Sulit sekali memutuskan waktu di dalam situasi yang sangat kritis seperti itu. Akhirnya dengan keputusan yang memang harus dia ambil, mau nggak mau dia harus mengorbankan anaknya. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia berusaha mengangkat, ternyata anaknya lah yang kena. Dan ini merupakan suatu pilihan yang tidak mudah. Dan begitulah kasih Allah. Allah mempunyai pilihan yang luar biasa. Bagi dia memang tidak mudah, karena dia begitu mengasihi anaknya yang tunggal ini. Tetapi lebih tidak mudah lagi untuk melihat kita semua binasa. Sehingga saya selalu katakan, melayani Tuhan mudah? Tidak mudah. Kita benar aja banyak kritikan, apalagi kita salah, ya kan? Apapun mudah, nggak mudah. Tapi bagi saya memang melayani Tuhan itu tidak mudah. Tapi lebih tidak mudah lagi kalau melihat orang-orang menjadi binasa karena tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang membuat kami terus mempunyai energi yang baru. Bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang popularitas, bukan bicara tentang apapun. Tapi karena panggilan itu Tuhan tanamkan di hati, kita tetap jalan. Ya, kalau bicara tentang capek, pasti capek. Gak ada pelayanan itu enak. Tuhan itu aja bayar harga kok. Harganya apa? Anaknya. Kalau kita mau tanya, apa harga yang Tuhan bayar? Ya lihat kematian anaknya. Jadi sampai Tuhan mengutus anaknya untuk mati bagi kita, itu harga, yaitu kematian. Maka kalau kita mau tanya, sejauh apa Tuhan mengasihi saya? Yaitu sejauh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga sejauh apa kita mengasihi Tuhan? Ya sejauh kita melakukan satu pekerjaan bagi Tuhan. Saya tidak selalu berkata bahwa pekerjaan Tuhan itu bicara tentang kita datang ke gereja, kita melayani di gereja, tidak. Tetapi kita bisa mengasihi suami, istri, anak, orang tua, itu pun, sejauh itu pun kasih kita harusnya kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita. Jadi nggak ada suatu harga yang murah untuk satu pekerjaan Tuhan. Dan Allah sendiri sudah membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan itu nggak murah.
Dia harus mengorbankan sesuatu yang bernilai demi menyelamatkan. Dapat kita katakan, kalau Tuhan mau, kita ingin binasa semua demi menyelamatkan orang-orang yang harusnya binasa. Dan itulah nilai kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu besar sampai dia menukarkan dengan anaknya yang dikasih oleh dia. Jadi dicurahkan sepenuhnya, diberikan sepenuhnya kepada kita orang berdosa. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu begitu sempurna. Bahkan kasih Allah itu bukan hanya sekedar, ya udah, saya akan mempersembahkan anak saya yang tunggal, tapi kemudian itu saja. Tapi tidak. Ternyata hasilnya adalah keselamatan yang kekal. Sehingga saya sebut bahwa kadang orang bisa mengasihi, atau manusia bisa mengasihi kita, tapi kasihnya itu nggak sampai membawa kita kepada keselamatan. Hanya satu-satunya kasih yang membawa kita ke dalam keselamatan, yaitu kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan lebih tinggi, lebih luar biasa dari segala. Sehebat-hebatnya pacar kita mengasihi kita, nggak mampu membawa kita ke dalam keselamatan. Mereka pun akan mati. Maka Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya Tuhan yang utama dulu, baru kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan berarti kita melulu kasih Tuhan, kalau saya nggak perlu dikasih, tidak. Tapi yang utama, karena kita melihat kasih Tuhan kekal, dia bisa menyelamatkan, maka kita utamakan kasih Tuhan. Maka kalau pacar kita, ini yang bagi anak-anak muda, tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya pikir-pikir dulu. Mungkin ada yang berkata, Pak, nanti saya akan menyelamatkan jiwanya, saya akan menginjili dia, supaya dia nanti percaya kepada Tuhan. Kebanyakan dalam pengalaman yang diinjili malah yang tadinya berniat menginjili. Maka Alkitab berkata, carilah pasangan yang sepadan, orang-orang yang mendukung kita untuk maju di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah membayar kita, harusnya kita bisa mempersembahkan hidup saya, pacar saya, atau mempersembahkan hidup saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya ke dalam tangan Tuhan. Itu yang benar. Bukan mempersembahkan kepada pasangan saya yang, atau calon pasangan saya yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Kalau kita tidak bisa ingat banyak hal lagi dalam hidup kita, maka ingatlah dua hal. Yang pertama, kita ini orang berdosa. Yang kedua, Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi memang saya orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi saya. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya masih berdosa, Pak, saya nggak mau melayani Tuhan, saya masih berdosa. Karena ada orang saya ajak untuk pelayanan, dia rasa nggak layak. Tapi pertanyaannya, sampai kapan dia merasa layak? Atau merasa tidak layak kemudian menjadi layak? Nggak pernah layak di hadapan Tuhan. Sampai mati pun kita nggak pernah layak. Saya pun bukan karena saya menjadi pendeta kemudian saya layak di sini, tidak. Karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka memang saya ingat saya ini orang berdosa, saya ini nggak pantas. Tapi karena saya tahu kasih Tuhan sempurna bagi saya, maka saya mau mengabdikan hidup saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka kita semua, apa yang bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita? Kita bisa kerja yang terbaik untuk hormat mulia nama Tuhan. Kita bisa sekolah yang terbaik untuk hormat mulia nama Tuhan. Bahkan kita bisa melayani, ya kita melayani yang terbaik untuk hormat mulia nama Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kasih yang terbesar bagi kita. Jadi pengetahuan terbesar di bumi dan di surga ternyata adalah kasih. Pengetahuan yang terbesar di bumi dan di surga kemudian disimpulkan adalah kasih. Karena iman, pengharapan, dan kasih, kemudian yang tinggal apa?
adalah kasih. Iman waktu kita mati sudah tidak kita bawa, karena kita sudah berjumpa dengan orang yang kita imani. Pengharapan sudah tidak ada lagi, karena kita sudah berjumpa dengan yang kita harapkan. Maka kasih tetap terus abadi, karena kasih adalah memang sifat daripada Allah. Jadi Allah mengasihi tiap-tiap kita itu seolah-olah kasih itu hanya diarahkan seluruhnya untuk mengasihi hanya satu orang saja di antara kita. Jadi kasih Allah itu diberikan seolah-olah hanya seluruhnya untuk saya. Meskipun kita tahu sebetulnya kasih Allah itu diberikan kepada semua orang, tapi kita bisa merasakan seolah-olah kasih itu hanya diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menikmati kasih Allah yang besar. Dan itulah yang diungkapkan oleh Agustinus pada abad yang keempat. Agustinus berkata, Allah mengasihi tiap-tiap kita seolah-olah kasih itu hanya diarahkan seluruhnya untuk mengasihi hanya yang satu itu seluruhnya. Jadi mengasihi yang satu itu seluruhnya, kasih Allah itu dinyatakan, diberikan sepenuhnya, bahkan untuk keselamatan orang tersebut. Yang sebenarnya Allah mengasihi sebetulnya tiap-tiap orang. Hanya kita merasakan, oh kasih Tuhan kok saya rasakan bagi saya sepenuhnya, dicurahkan kepada saya sepenuhnya. Dan itu yang diungkapkan oleh Agustinus. Dia merasa seorang berdosa. Dia memang berada di biara, tapi kemudian hidup dalam dosa. Dia menyadari dia gak pantas, tapi ternyata anugerah Tuhan turun ke atasnya. Jadi ukuran kasih, kalau kita mau mengukur, bagaimana mengukur kasih Tuhan bagi kehidupan kita? Ternyata ukuran sejati dari kasih Allah adalah bahwa kasih Allah tidak bisa kita ukur dalam kehidupan kita. Alkitab juga berkata betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Allah itu saya gambarkan seperti samudra luas. Kita lihat pantainya, tapi kita nggak tahu ujungnya kemana. Siapa yang pernah naik kapal di sini? Kapal laut. Kemudian kita pernah nyebrang laut gitu kan, naik kapal. Udah waktu kita berada di samudra sana, kita pikir wah udah mau sampai, ternyata belum, masih jauh lagi. Saya dulu sebelum pesawat umum dinaikin oleh banyak orang, saya naik kapal datang ke Jakarta. Itu naik ekspres ya, tergoncang-goncang, banyak yang mabuk. Sampai ke Jakarta masih rasa-rasa di atas kapal. Tapi saya lihat kok udah mau nyampe, ternyata belum. Lihat lagi udah mau nyampe, ternyata belum. Luas sekali. Saya pikir-pikir bagaimana cara mengukur samudera ini. Kok luas sekali. Dan begitulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mau kita ukur nggak bisa. Sampai kita mati pun kita mengukur nggak bisa. Sehingga kita tidak pernah bisa mengukur, tidak bisa pernah membalas kasih Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Kita nggak tahu cara sebetulnya untuk mengukur dan membalas kasih Tuhan. Bagaimana cara yang terbaik? Kita bisa melihat awalnya, tapi kita tidak pernah bisa melihat akhirnya. Tapi ternyata memang kasih Tuhan itu dari awal kita diciptakan sampai kita meninggal. Bahkan sampai kita dalam dunia yang kekal di surga sana, kasih Tuhan dialirkan kepada kita. Siapa yang bisa mengasihi kita sampai kita mati? Tidak ada. Manusia yang hidup akan melupakan kita kalau kita sudah mati. Tetapi Tuhan sejak kita lahir sampai kita mati, kita ada dalam tangan Tuhan yang sempurna. Sehingga dalam bagian ini melalui salib Allah ingin mengumumkan bahwa Ia begitu mengasihi kita. Melalui Yesus Kristus Allah ingin menyatakan bahwa Ia begitu mengasihi kita. Memang kamu tidak pantas dikasihi, tapi aku kasihi, karena saya tahu bahwa tanpa kasih daripada Tuhan kita akan binasa. Dan Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa. Dan memang sejauh dan sebesar apa kasih Allah kepada kita,
Kalau kita mau tanyakan sejauh dan sebesar apa kasih Tuhan pada kita, ya sejauh dan sebesar kematiannya di kayu salib. Maka kasih Allah itu segenap, totalitas, tidak tersisa sampai habis, dan memang luar biasa Allah curahkan kepada kita. Kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang bisa Tuhan berikan kepada kita? Ternyata semua sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka berkat daripada salib adalah berkat yang sempurna, karena memberikan keselamatan, hidup yang kekal. Bukan hanya membuat kita dari sakit menjadi sembuh, bukan hanya membuat kita dari miskin menjadi kaya, menjadi tidak mampu menjadi orang yang mampu. Bukan hanya itu, tetapi kasih Allah akan berjalan dari titik awal sampai titik akhir. Dan itulah limpah kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Ini memberitakan kepada kita bahwa kita telah dibeli dengan harganya yang begitu mahal, bukan dengan emas dan perak, bukan juga dengan barang yang mahal, tapi dengan darah Tuhan sendiri. Orang dalam perjanjian lama ingin menebus dosanya dengan apa? Dengan domba-domba, dengan lembu-lembu, dengan binatang-binatang. Tetapi itu pun tidak pernah cukup untuk menebus dosa kita, karena kita terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, dan terus berbuat dosa. Semakin banyak berbuat dosa, semakin habislah binatang-binatang itu. Bayangkan, kalau misalnya hari ini saya berbuat dosa, bunuh lagi binatang. Besok berbuat dosa, ya kalau hari ini mungkin ada 2, 3, 4 dosa yang kita berbuat. Besok berbuat dosa lagi, dapat dihitung berapa jumlah binatang yang harus kita bunuh. Tapi Kristus sudah membayar kita sekali untuk selama-lamanya. Dan kematian Tuhan Yesus cukup untuk menebus dosa kita. Dan itu dikatakan di dalam 1 Petrus 1:18 ayat 9 sampai 19. Kita telah dibeli lunas dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi, ya ingat, tidak ada harga yang murah ya untuk suatu kehidupan kita. Saya dikasih Tuhan, tapi tidak ada harga yang murah untuk saya ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat bahwa kita orang berdosa tapi sudah dibeli, dan saya ini bukan barang ecek-ecekan. Saya ini bukan barang atau pribadi yang tidak berharga. Saya ini berharga di mata Tuhan. Saya ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan saya mengingat bahwa harusnya saya hidup mempersembahkan diri saya untuk kepuasan, kemuliaan nama Tuhan. Jadi Anda harus mengasihi diri Anda sendiri, karena Tuhan sudah mengasihi Anda. Atau kita harus mengasihi diri kita sendiri, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita harus mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah mengasihi mereka. Maka kita perlu mengasihi dengan sungguh-sungguh, sehingga perlu pengorbanan, perlu kasih yang besar untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Saya teringat dengan salah satu orang. Dia bernama Neil Armstrong. Siapa dia? Seorang astronom. Itu manusia yang pertama kali yang menginjakkan kakinya di mana? Di bulan. Orang sangat bangga waktu dia bisa ke bulan sana. Nah, kalau kita di sini bangga dengan hal-hal yang agama ya, misalnya ada rendang babi udah jadi ribut, lain sebagainya. Tapi kalau mereka di sana nggak ngurus hal-hal seperti itu, mereka berpikir tentang sains, apa yang harus dia lakukan, yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi Neil Armstrong ini dia orang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Kalimat yang dikatakan satu langkah kecil bagi seorang pria itu satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Dan kemudian kalimat dia yang menarik perhatian saya. Dia katakan, adalah hal yang hebat bagi seorang pria untuk bisa berjalan di bulan sana.
karena memang nggak ada satu orang pun yang pernah ke sana kecuali mereka. Dan memang Neil Armstrong yang disebutkan. Tetapi adalah hal yang lebih hebat lagi. Tuhan mau berjalan di atas bumi ini, mau mencari kita orang berdosa. Jadi ingat, sehebat-hebat apapun kita, mau kita ke bulan dan sebagainya, kita bukan orang yang hebat. Tapi yang lebih hebat lagi, Tuhan mau datang ke dalam dunia hanya untuk mencari Anda dan saya. Karena itu kelewatan. Kalau Tuhan sudah cari kita, kalau Tuhan sudah menebus kita, menyelamatkan kita, kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan kita nggak mengerti bagaimana harus hidup berkenan pada Tuhan. Kelewatan menurut saya. Neil Armstrong aja berkata, memang hebat seorang pria bisa menginjakkan kakinya di bulan. Tapi lebih hebat lagi, Allah mengutus anaknya untuk menginjakkan kaki di bumi ini, untuk menyelamatkan kita. Jadi ingat dua hal, saya orang berdosa, tapi saya orang berdosa yang sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal, sehingga saya mau hidup dengan kasih Tuhan yang sempurna, mau melakukan tugas tanggung jawab saya bagi keluarga saya, di dalam pelayanan saya, di dalam pekerjaan saya, untuk hormat kemuliaan namanya. Mari kita berdoa.